Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas jalan agak gerimis ini soal hujan ya. Ini sementara mau bahas dulu soal kilometer oli. Kilometer olinya ini sudah lebih dari berapa ini ya? Hampir 600 ya. Hampir 600 tapi olinya masih bagus. Terus sekalian sama review lagi bensin Shell Super ya. Jadi penulis sampai sekarang masih pakai bensin Shell Super. Penulis memang merasakan mesin halus, performa nggak jauh-jauh amat dari Pertamax, walau beda ya, beda cara pencapaiannya. Kalau Pertamax itu tenaganya yang hebat tapi pembersihan kurang. Kalau Shell itu pembersihan bagus tapi tenaga kurang, tapi hasil akhirnya sama. Mungkin sedikit lebih baik ya, kalau RPM tinggi tenaganya lebih besar kalau Shell Super. Ini sekarang penulis mau uji coba eco riding. Jadi salah satu yang penulis keluhkan waktu pakai Shell Super itu adalah kalau dipakai eco riding atau ngebut ya, itu semua lebih boros. Jadi nggak ada pengaruh kalau pakai Shell Super jadi sering kebut-kebutan, enggak. Cara pemakaiannya sama. Jadi dipakai eco riding lebih boros Shell Super, dipakai kebut-kebutan lebih boros Shell Super, dipakai ya seenaknya lah, mau pelan mau kencang gitu ya tetap lebih boros Shell Super. Ya ini terjadi sampai sekarang ya, walau penulis sudah merasa mesin lebih bersih. Jadi borosnya sepertinya memang bawaan, pengaruh dari tenaga ya. Oh iya, ini olinya kan udah pakai Repsol, sudah sekitar 600 km. Ini masih lumayan halus ya. Cc. Tadi berapa? Oh, 500. Oil tripnya 2592. Terakhir ganti oli itu berapa ya? 18 ya, 1880. Iya sih. Ya nanti penulis hitung lagi, kalau lagi jalan ini biasanya hitung-hitungan nggak bener semua. Ya wes, kembali lagi ke jalan licin. Penulis lagi ingin bahas kalau misalnya berkendara di jalan licin, kita tahu berkendara di kecepatan sekian itu gimana caranya tahu. Jadi kalau penulis itu berkendara itu yang jadi patokan itu adalah seberapa mampu penulis berhenti, seberapa pede penulis ngerem. Dan ini penulis pelajari, penulis penulis apa sih namanya, kalau tahu bisa tahu gitu ya, itu dengan waktu berkendara. Jadi waktu berkendara itu kan memang sih yang ideal itu berkendara itu pakai salah satu dari teknik eco riding, counter steering atau body steering. Pasti ada dua macam itu ya. Kalau counter steering itu tekniknya bagaimana? Tekniknya counter steering itu misalnya gini ya, posisi di depan gini, terus setir setang kanan mendadak, akhirnya motor jadi oleng ke kiri, yaitu belok kiri.
lagi ya, ini lagi tengah gini mendadak. Itu tadi penulis ayunkan mendadak ke kanan, terus langsung jadi bisa ambil kiri. Jadi tujuannya counter steering itu adalah mempercepat perpindahan arah motor. Jadi setang itu disentakkan ke arah berlawanan yang dengan kita tuju. Jadi misalnya dalam lurus gini ya, terus kita tiba-tiba ingin ambil jalur kanan, banting ke kiri, nanti motor akan roboh ke kanan sendiri. Nah, roboh ke kanan sendiri itu tinggal kita ikuti. Kalau yang body steering kan pakai badan kita ya, yang dimiringkan dulu body, terus baru motor ngikuti. Ya, body steering mungkin lebih banyak yang paham lah daripada counter steering. Counter steering sih sebenarnya mudah ya, sama mudahnya dengan body steering, tapi ya perlu pembiasaan lah. Kalau motor NMAX ini kurang cocok ya pakai counter steering, cocoknya body steering, karena ini stangnya itu dibelokkan langsung ikut belok ya, karena posisi posisi as rodanya ada di depan. Bener nggak sih depan, lupa, kalau nggak salah depan ya, di depannya garpu. Kalau lupa sih di depan apa di belakang. Oh, di belakang, sorry. Soalnya penulis lihat ini Honda Beat, as rodanya ada di depannya depannya garpu. Jadi Honda Beat itu sulit untuk belok pakai body steering dan lebih mudah belok pakai counter steering. Sementara itu NMAX ini body steering, jadi dibelok udah ngikutin motornya belok. Jadi stang dibelokkan langsung motor robohnya ke misalnya belok kanan, robohnya ke kanan. Itu jadi sifatnya motor dengan cara mengemudi body steering. Nah, ini apa hubungannya dengan jalan licin? Jalan licin ini membuat motor itu gripnya jadi kurang ya. Jadi saat motor dibelokkan itu terasa grip itu berkurang. Jadi kalau di jalan hujan jalannya lurus terus mungkin nggak akan bakal merasakan ya. Yang rasakan kalau misalnya belok-belok. Jadi ya kalau misalnya lagi lurus ini jalannya basah gitu ya, kita ya tentu nggak melakukan dengan se ekstrim yang penulis lakukan tadi ya, langsung sentak kanan terus balik belok kiri, nggak sebesar itu. Tapi ya bisalah dirasakan dengan tes counter steering atau tes body steering. Jadi terasa licinnya jalan itu kalau kita perhatian. Nggak butuh yang feelingnya ekstrim atau apa. Kalau sering berkendara ya bisalah merasakan itu perbedaan grip ban depan, karena ya perbedaan gripnya ekstrim lah. Kalau sudah sering berkendara pasti bisa tahu, apalagi kalau sering berkendara mendekati limit ban ya, atau dengan kata lain sering pengalaman jatuh ya, itu pasti bisa merasakan lah. Ya itu bisa dirasakan terutama waktu mengemudi sih, waktu mengemudi. Tentu beda lagi ya kalau kita melakukan akselerasi. Jadi kan penulis sempat sebelumnya itu kelihatannya lumpurnya sedikit. Penulis akselerasi ternyata motornya jadi belok sendiri, krit gitu ya. Tapi ini cepet ya, set gitu ya. Tapi kerasa kan. Nah kalau itu beda lagi. Kalau di jalan seperti itu, yang kena ban depan, wah wis itu sulit dikendalikan itu. Yang jelas ya salah satu caranya itu untuk menguji
licin atau enggak jalan itu dari mengemudi, dari teknik counter steering gitu. Ya kita nggak banyak-banyak lah, geser sedikit yang kira-kira gampang koreksinya. Itu jadi kita bisa tahu lah grip jalan. Kayak di jalan ini barusan penulis mungkin nggak kelihatan ya, soalnya penulis cuma geser dikit-dikit. Penulis tahu jalan ini nggak licin. Karena apa? Ya stang respon motor terhadap stang itu, terhadap teknik counter steering itu sigap, cepet, nggak nggak ada delaynya, nggak ada nggak respon gitu ya. Itu jadi bisa tahu. Tentu ya yang namanya jalan kondisinya berubah-ubah ya. Ini tadi jalan basah kering gitu ya, nggak sama memang. Tapi kalau misalnya untuk memperkirakan jalan, kita bisa lah pakai teknik counter steering ini. Teknik counter steering sedikit ya, yang kecil ya, bukan yang besar. Yang besar sekalipun kecil gerakannya, apalagi yang ya untuk ngetes grip jalan itu. Macam-macam sih emang kehilangan grip di jalan itu. Seringnya karena ban NMAX ini, ban bawaan NMAX ini rupanya sudah terkenal nggak ngegrip ya. Kalau menurut penulis ya salah kembangannya, karena penulis pernah pakai ban bawaan motor IRC juga. Itu enak tuh kalau yang di Suzuki Next 2. Dulu ada Dunlop juga enak, walau kembangannya kelihatannya mirip tapi beda ternyata dengan yang di NMAX ini. Yang jelas ya licin itu bisa dideteksi lah awal-awal, apalagi kalau depan dan belakang itu mereknya sama. Soalnya kan kadang ada yang beli ban depan sama belakang mereknya beda, lihat ketersediaan ya, itu beda lagi lah. Terus kalau dari sisi ban ini lupakan aja ya wis, soalnya ya kadang kita mau ganti gitu gimana, soalnya kan ban ini masih bisa dipakai kan. Ya memang kalau musim hujan licin, tapi kan ya kita tinggal sesuaikan lah. Tahu bannya licin ya, di musim di jalan basah jangan dipakai di atas 60. Ya wis itu aja. Kalau memang bannya pakem di saat hujan emang bener sih bisa jalan 100, bisa jalan seenaknya 110 sekalipun, 120. Nah, tapi kan ya itu cuma masalah kecepatan aja. Kita bisa dengan mengurangi kecepatan itu sudah cukup. Ya jadi kalau dari sisi setir itu memang ya bisa, tapi ya tetap ya harus latihan dulu di jalan kering ya, gripnya gimana, tahu kecil itu gimana. Itu kalau menurut saya penulis sih sudah cukup. Tapi tentu ya namanya kondisi licin di jalan itu beda. Misalnya kalau kena minyak, nah itu sulit sekali mengendalikan motor, itu sangat sulit, karena ya kita harus sangat mengatur keseimbangan di saat jalan licin itu. Jalan lurus pun nggak belok-belok anteng gitu ya, terkesan anteng. Itu kena jalan licin itu motor bisa jatuh juga kalau motornya itu nggak imbang. Ya penulis pernah ngalami ini itu di
motor Honda Supra Fit ya, itu desain motornya nggak imbang banget, entah Honda Beat juga gitu atau enggak. Taunya nggak imbang gimana, karena ya ada motor sama-sama Honda Supra Fit Ignu nya, jadi anu juga munting juga, padahal motor-motor lain enggak. Kalau yang sudah begitu itu ya wis mau bilang apa, soalnya biasanya itu terjadi dalam kondisi mendadak ya, tahu-tahu lewat jalan licin gitu aja. Kalau sudah lewat jalan licin tersebut ya aksi yang kita lakukan kalau bisa lurus. Kalau misalnya di depan tiba-tiba ada orang nyebrang, pasrah. Soalnya kadang kalau ngerem motor sampai jatuh itu bisa lebih parah. Jadi kalau misalnya dalam situasi seperti itu ya lebih aman itu kalau ada di atas motor. Kalau motor sampai roboh itu menurut penulis bisa lebih parah kejadiannya, baik untuk kita maupun yang kita tabrak. Orang kalau misalnya ketabrak dalam motor posisi tiduran itu resiko cederanya lebih parah. Karena apa? Ya karena di bagian bawah motor, di bagian samping motor itu banyak sisi-sisi tajam. Beda dengan depan. Kalau depan plat nomor tok yang paling berbahaya. Plat nomor Indonesia kan ditaruh depan ya, disuruh disuruh polisi masang dalam kondisi yang gimana caranya kelihatan. Nah, masalahnya itu membuat plat nomor itu jadi bagian yang paling berbahaya dari motor. Jadi di negara-negara lain kan plat nomor depan itu nggak dipasang karena ya alasan itu juga, karena biar nggak membahayakan yang lain. Kan tahu sendiri kan, bagian motor itu dari produksi motor itu nggak ada bagian tajam-tajamnya. Ya alasannya itu salah satunya. Jadi kalau nabrak orang pejalan kaki, lukanya nggak cedera parah. Ini misalnya kayak NMAX ini, kalau plat nomornya dihilangkan kan jadi mulus banget bagian depannya, mulus banget. Cuma karena ada plat nomor jadi ada bagian tajam-tajamnya. Ya mungkin untung juga dikasih cover plat nomor ya, dudukan plat nomor. Tapi ya tetap sih namanya bagian plastik ya tetap tajam. Mau bahas apa tadi? Aduh sampai lupa bahas apa. Ya jalan licin ya. Nah kalau jalan licin karena lumpur kita nggak bisa apa-apa. Kalau misalnya karena pasir dan aspal ya, nggak ada olinya, itu kita masih bisa melakukan sesuatu. Kita bisa ngerem pakai belakang dulu. Jangan sekali-sekali ngerem depan dulu ya, jangan dibiasakan. Itu rem depan dulu itu kebiasaan jelek yang mencelakakan. Jadi remnya rem belakang dulu. Terus habis gitu ya tetap ikuti dengan rem depan, karena kemampuan pengereman utama itu adanya di rem depan. Jadi walau ngeremnya belakang dulu, kekuatan pengereman ya tetap ada di depan. Bukan kekuatan yang di jari tangan ya, tapi yang di roda. Daya henti roda itu paling banyak harusnya yang di depan. Itu kalau jalan licinnya karena pasir, kita biasanya masih bisa ngerem belakang. Ya di musim hujan juga kita bisa ngerem belakang dulu.
Ya kadang lah penulis itu menggunakan rem belakang sebagai penguji ke apa ya, kelicinan jalan. Jadi kalau jalan licin ya rem belakang itu makin nggak pakem. Jadi rem belakang bisa digunakan untuk mengetes licin atau tidaknya jalan. Dari licin tidaknya jalan dengan rem belakang kita bisa memprediksi juga seberapa banyak rem depan yang bisa kita pakai. Jadi kalau penulis biasa pakai rem belakang gini ya, pertama rem belakang terus baru rem depan, ini membuat penulis jadi paham, jadi bisa memperkirakan seberapa banyak tenaga rem depan yang bisa penulis pergunakan. Kalau biasanya pakai rem depan terus, biasanya nggak pernah ditambah tenaganya. Mau jalan kering, jalan basah itu terus. Di jalan kering daya kemampuannya payah, kalah sama mama. Di jalan basah masih ada kemungkinan delosor. Nggak maksimal lah untuk kondisi apapun. Ya jangan pakai rem depan lah intinya ya. Tentu ada juga kondisi ya dimana rem itu masih bisa membantu tapi motor sulit dikendalikan. Yang penulis rasakan itu waktu penulis masih pakai ban kotak-kotak ya, ban kotak-kotak jalan 100, motor itu bisa geser sendiri, cerit gitu. Jadi geser kiri sendiri, geser kanan sendiri, padahal setir ini tetap lurus. Jadi setir ini tetap lurus, tapi motor itu bisa goyang kiri kanan sendiri. Ya tentu kalau dalam situasi seperti itu kita coba untuk mengkoreksi setir ya, arah kemudi ya. Kita ya tapi jangan banyak-banyak lah. Walau motor dicoba dihantamkan tembok sama goyangan air, kalau bisa jangan panik, kalau bisa ya pelan-pelan. Ya lihat kiri kanan juga sih, lihat depan belakang, lihat spion, ada kendaraan yang mau motong jalur kita enggak. Begitu motor kita itu dibawa geser ke kiri sama air hujan ya, jangan dilawan ya. Kalau udah kayak gitu kita ikuti, terus kita coba koreksi pelan-pelan, karena ya di saat seperti itu grip itu sudah hampir hilang. Kita cuma bisa mengkoreksi arah kemudi sedikit-sedikit. Jadi ya kalau dalam situasi seperti itu ban bisa sangat membantu sih. Ban yang modelnya semi gundul kayak bawaan NMAX ini ya, sulit pasti mengendalikan dalam kondisi seperti itu. Makanya jadi ngeri. Ya karena itulah makanya kalau kita melakukan teknik counter steering atau body steering pada saat kecepatan tersebut, pada saat jalan sudah semi basah, ada airnya gitu, apalagi kalau ada tanahnya, ada lumpur, nah itu makanya jadi ngeri lah kalau bawa NMAX itu. Tentu ya penulis yakin orang itu banyak yang sudah paham dengan hal ini, tapi merasa nggak mungkin itu dilakukan, nggak mungkin dilakukan. Penulis nggak percaya kalau ada orang begitu, orang bilang nggak bisa merasakan. Karena apa? Karena orang itu bisa tahu waktu di musim hujan ban ini lebih enak, waktu di musim hujan ban ini nggak enak, kan itu bisa tahu. Kalau itu bisa tahu, artinya ya si rider ini tahu juga gimana perbedaan grip di musim hujan dengan di musim kemarau.
perbedaan grip antara ban satu dengan ban yang lain di musim hujan. Kalau tahu kan berarti mereka bisa merasakan bedanya licin antara nggak cuma di tikungan saja, tentunya di jalan lurus juga iya. Jadi ya sebenarnya semua ini bermula dari ban ya. Kalau ingin solusi yang bagus ya tinggal cari ban yang nggak cuma grip yang besar ya, tapi kembangannya juga lebih halus-halus, lebih banyak. Kalau di ban merek Corsa itu kan ditunjukkan juga ban yang gripnya paling bagus itu apa, dan ban dengan grip musim hujan paling bagus itu nggak ada yang modelnya semi gundul kayak yang di bawah NMAX ini. Pasti ada kembangan lebih banyak, ada gurat alur-alur ya gurat-guratan yang lebih banyak lah, pola kembangan yang lebih banyak lah daripada yang untuk untuk jalan kering. Oh iya, penulis lupa cerita. Salah satu alasan penulis menyarankan untuk menghindari kembangan jarang-jarang yang kiri kanan yang ada cuma sedikit dan selang-seling kiri dan kanan adalah, menurut penulis, kembangan seperti ini membuat aliran air pada waktu musim hujan itu jadi nggak stabil juga, apalagi kalau kan terpaksa kita jalan pelan di kecepatan sekitar 50 lah. Itu kecepatan 50, 40, 30 itu kalau ban kembangannya nggak pas ya, bisa membuat motor nggak stabil. Ya penulis pernah merasakan ini karena pernah punya ban kembangan nggak simetris, kiri kanannya itu tekanan anginnya berlebihan. Karena tekanan angin berlebihan, bagian menonjol ban kiri dan kanan itu nggak sama. Karena menonjol kiri kanan nggak sama, motor jadi nggak stabil di kecepatan 30 dan 50. Sebuah kecepatan dimana kita jalan kalau pas musim hujan, itu motor terasa belok kiri kanan sendiri. Jadi kalau setang dilepas ini motor bisa belok-belok gitu, sampai makin lama makin kencang. Itu gara-gara ban gitu. Padahal kalau bannya bagus, jalan lepas setang ini bisa lurus, tapi begitu ban nggak imbang kiri kanan, bisa belok kiri kanan sendiri di kecepatan 30 sampai 50. Nah, di jalan licin ini makin meningkat. Nggak imbangnya grip kiri kanan ban ini membuat motor jadi ngeri. Kenapa penulis bilang gini? Karena ya walau ban NMAX ini setengah gundul, rasanya lebih bahaya daripada pakai ban gundul. Karena penulis pernah ya motor Suzuki Spin itu malas ganti ban depan sampai gundul, ban belakang sampai gundul, jalan musim hujan enak aja sih, nggak merasa ngeri-ngeri banget, kecuali kalau jalannya ada lumpurnya. Ya nggak sengeri kalau naik NMAX ini, ban ori ini, padahal bannya masih baru kan. Motor penulis masih berapa kilo ini, masih di bawah 3.300, belum 3.300. Nah itu dari sisi nggak stabil lebih terasa ini NMAX ini daripada waktu pakai Suzuki itu. Jadi ban memang sangat berpengaruh besar. Lebih mending pakai ban gundul ya. Jadi lebih mending pakai ban gundul daripada ban kayak punya NMAX ini. Ini mestinya kalau ban ini dirating untuk kondisi jalan basah, nilainya antara 1 sampai 5 ya. Mungkin cuma 2 atau 1 ya.
Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita terjebak di jalan yang hydroplaning ya, banyak airnya, air agak menggenangi jalan. Kembali lagi, kalau misalnya kita terpaksa harus berhenti ya, misalnya kalau mengemudi jelas ya, mungkin sudah banyak orang yang paham ya. Kita tinggal menyesuaikan, jangan melakukan perubahan arah secara mendadak. Mengendalikan motor itu jangan terlalu mengandalkan body steering, karena biasanya kondisi kalau jalan sudah licin bisa beda. Bisa aja jadi lebih mudah pakai counter steering pada saat situasi jalan basah daripada waktu jalan kering. Bisa aja kalau kita belok langsung gitu, grip ban depan langsung hilang. Dan sekali-sekali jangan sekali-sekali pakai rem depan dalam situasi seperti itu. Itu cari malapetaka itu, karena ya namanya hydroplaning yang paling kena banyak itu ya ban depan toh. Kalau ban belakang ibaratnya airnya sudah disibakkan oleh ban depan. Jadi ya langkah yang bagus adalah pakai rem belakang dulu. Pakai rem belakang, setelah bagian depan terasa menyentuh aspal, ya kita bisa tahunya menyentuh aspal itu dari ketika kita melakukan tindakan belok-belok sedikit itu ya, pakai counter steering untuk ngetes gripnya aspal ya. Kalau kita merasa grip ban depan sudah meningkat, baru kita pakai rem depan. Biasanya kalau hujannya sudah lama, kondisi jalan itu gripnya sebenarnya nggak beda jauh dengan kalau di jalan kering. Ya selama jalannya bukan jalan beton ya. Kalau jalan beton atau jalan paving gini, grip ban akan jauh lebih menurun kalau basah. Beda dengan aspal mulus ya. Kalau aspal mulus biasanya masih ngegrip. Apalagi ya, ya wis lah rasanya itu dulu. Jadi ya kalau jalan basah itu kita harus pertama nguji grip aspal, baik dengan cara teknik counter steering ataupun dengan cara melakukan pengereman belakang. Kita bisa ngetes grip aspal dengan kondisi itu. Terus untuk banyak situasi jalan basah itu atau jalan berlumpur itu lebih aman pakai rem belakang. Ya tentu kita harus menjaga jangan sampai rem belakang ngunci. Tetap setelah rem belakang bisa fungsi dengan benar, baru kita bisa pakai rem depan. Oh ya, ini terbukti lagi penulisan dari tadi eco riding. Ini masih cuma 46 ya. Biasanya kalau eco riding seperti tadi minim 49 ya, bisa sampai 50. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.